Universitas Diponegoro melaksanakan kuliah kerja nyata pulang kampung tahun 2020. Sejarah Universitas Diponegoro bermulai ketika adanya Disnatalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960. Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Perjalanan panjang Undip telah menghantarkan universitas ini menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui alumni yang dihasilkannya dan karya-karyanya intelektual lain dalam bidang riset dan pemikiran. Status perguruan tinggi negeri atau PTN Universitas Diponegoro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 merupakan perguruan tinggi yang berkedudukan di Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Status Badan Layanan Umum atau BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259 2008 tanggal 15 September 2008 tentang penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya, Universitas Diponegoro dalam pengelolaan keuangan mengikuti pola pengelolaan Badan Layanan Umum status perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH. Visi misi Universitas Diponegoro. Universitas ini memiliki visi yaitu Universitas Diponegoro menjadi universitas riset yang unggul. Dan Universitas Diponegoro bertekad untuk menanamkan nilai-nilai yang itu jujur, berani, peduli, adil. Kuliah kerja nyata yang dilaksanakan di tahun ini cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini, kami melaksanakan kuliah kerja nyata di kampung halaman masing-masing. Saya yang berasal dari Kota Palembang melakukan kuliah kerja nyata di Kota Palembang, Kelurahan Keramasan yang ada di Kecamatan Kertapati. Kota Palembang itu terletak di Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota dengan luas 400,61 km kuadrat ini dihuni lebih dari 1,8 juta jiwa pada tahun 2018. Diprediksi pada tahun 2030 mendatang, kota ini akan dihuni 2,5 juta orang. Kota Palembang juga merupakan kota terpadat di Sumatera setelah Medan. Kota terpadat ke-9 di Indonesia dan ke-11 di Asia Tenggara. Kota Palembang dan beberapa kota tetangganya seperti Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dikembangkan sebagai wilayah metropolitan baru di Indonesia dengan kawasan yang disebut Patung Raya Agung atau Palembang Raya. Sejarah Palembang yang pernah menjadi ibu kota dari Kerajaan Bahari Buddha terbesar di Asia Tenggara pada saat itu, yaitu Kerajaan Sriwijaya, yang mendominasi Nusantara dan Semenanjung Malaya pada abad ke-9, juga membuat kota ini dikenal dengan kota julukan Bumi Sriwijaya, berdasarkan prestasi kedudukan bukit yang ditemukan di Bukit Siguntang, sebelah barat kota Palembang, yang merupakan pembentukan sebuah wanuah yang ditafsirkan sebagai pada tahun 16 Juni 683 Masehi menjadikan kota Palembang sebagai kota tertua. Lokasi KKN
yang bertempat di Kelurahan Keramasan, merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kertapati, Kota Palembang. Secara geografis, wilayah ini sangatlah strategis dikarenakan dilewati oleh Sungai Keramasan dan Sungai Musi, serta dilewati langsung oleh jalur lintas Sumatera Selatan, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu wilayah yang akan dijadikan pemerintah sebagai kawasan industri atau industri estate di Kota Palembang. Berdasarkan wilayah Kelurahan Keramasan berbatasan dengan di sebelah utaranya berbatasan dengan Sungai Musi, di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Karyajaya, dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Musi, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kemang Agung. Wilayah administrasi Kelurahan Keramasan tahun 2010 terdiri dari 7 RW dan 37 RT dengan jumlah penduduk 11.164 jiwa yang terdiri dari 5.201 laki-laki dan 5.005 perempuan dan 2.921 kakak. Luas wilayah 804 hektar are. Luas lahan sawah 438 hektar dan luas lahan pertanian bukan sawah sekitar 11 hektar. Kelurahan Keramasan dialiri oleh Sungai Musi Keramasan yang berbatasan mempunyai badan sungai sebesar 15-20 meter. Mata pencarian masyarakat Kelurahan Keramasan adalah sebagai petani, buruh tani, wira swasta, pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang, pegawai negeri, dan TNI atau Polri. Sejak tahun 1959, di kawasan ini sudah berdiri beberapa kegiatan industri dan tergolong dalam industri besar dan menengah seperti industri kayu, gergaji, pengolahan sampah, pembuatan lemari kayu, dan usaha kecil dan menengah atau UKM, serta beberapa industri besar seperti PT Sunan Rubber, PT Indomarko, PT Linggajaya. Perkembangan industri di Kelurahan Keramasan di Sungai Musi ini, di mana terdapat beberapa pabrik oksigen dan peti kemas karet remah. Kegiatan yang saya lakukan ada dua, yaitu yang pertama, kampanye gerakan pencerdasan pentingnya pendataan yang valid di era industri 4.0. Kemudian, program kerja yang kedua yaitu kampanye gerakan hidup sehat melalui gerakan media poster di lingkungan sekitar kelurahan. Adapun maksud, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai dari program kerja kampanye gerakan pencerdasan terhadap pentingnya pendataan yang valid di era industri 4.0 yaitu maksudnya adalah untuk memberikan informasi mengenai pentingnya pendataan yang akan dilakukan ketika menghadapi sensus penduduk 2020. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesadaran warga pentingnya kevalitan data yang diberikan ketika dilakukan pendataan untuk menghasilkan informasi yang benar, dan sasarannya itu adalah ibu PKK. Kemudian yang kedua, program kerja yang kedua yaitu kampanye gerakan hidup sehat melalui poster di lingkungan sekitar kelurahan. Nah, di sini bermaksud untuk memberikan informasi mengenai budaya hidup bersih di masyarakat kelurahan dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan warga terkait pengetahuan budaya hidup bersih untuk menghentikan penyebaran COVID-19, dan sasarannya adalah masyarakat kelurahan. Di sini kami juga melakukan sosialisasi di pesantren Nurul Iman
Di sini pesertanya sangat antusias untuk mendengarkan pemaparan dari materi yang kami sampaikan. Di sini saya bersama teman-teman mengedukasi adik-adik dari pesantren Nurul Iman untuk menjaga kebersihan lingkungan di masa pandemi untuk supaya mereka bisa beradaptasi di masa pandemi ini dan juga tetap bersemangat menjalani hari-hari di masa pandemi agar lebih produktif. Di rumah aja gitu. Jangan keluar-keluar, main boleh, tapi sehabis main tadi ngapain? Cuci tangan. Sebelum makan terus apa lagi? Sebelum makan. Kami juga melakukan edukasi dari rumah ke rumah dan melakukan pembagian masker kepada warga. Di sini kami mengedukasi untuk warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asruddin, Lurah Kelurahan Talang Jambi, Kecamatan Sukaroni, Kota Palembang. Kami mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa KKN Undip Semarang tahun 2020 yang sudah melaksanakan kegiatan KKN-nya di wilayah kelurahan kami kurang lebih selama 45 hari. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan ketika kita sedang menghadapi pandemi corona ini. Jadi kami ucapkan terima kasih karena selama kegiatan KKN di wilayah kami ini, adik-adik mahasiswa sudah banyak membantu kami dalam rangka kita penyaluran distribusi untuk membantu warga di Kelurahan Talang Jambi ini. Dan juga kami warga Kelurahan Talang Jambi sudah diberikan berbagai macam ilmu pengetahuan, terutama mengenai dalam rangka kita menghadapi new normal, dan juga kita diberikan sosialisasi mengenai pembuatan desinfektan dan sanitizer yang mana ini sangat berguna sekali untuk warga kita dalam menghadapi pandemi corona ini. Semoga apa yang sudah dilaksanakan di kelurahan kami ini, kegiatan KKN dari adik-adik mahasiswa Undip Semarang akan sangat bermanfaat dan akan terus